Berkah itu bahasa Arab dari kata barakah, artinya kebaikan yang berlimpah. Sifatnya ada yang materi, ada yang immateri, ada yang zahir, ada yang batin. Zahirnya badan sehat, waktu banyak. Jadi orang kaya sejati itu bukan hanya yang rekeningnya unlimited, tapi yang kekayaan yang sejati itu kalau dia punya waktu banyak, luas, dan badannya sehat. Duit banyak, badan sakit-sakitan, itu nggak kaya. Ya, duit banyak, tapi waktu habis bekerja, tidak sempat menikmati, pensiun mati, sama aja. Makanya Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dua nikmat pemberian, dua keberkahan yang sering orang lupa. Satu kesehatan, sihah, bahasa Melayu lama itu kesehatan. Dan yang kedua al-faragh, waktu yang luang. Jadi ibu-ibu itu hari ini jangan mengeluh lagi. Suaminya udah lelah bekerja, atau yang suaminya sudah nggak ada atau apa. Terserahlah, nikmati waktu-waktu ini. Jangan sering ngomong gini, tahun ini hidup susah. Tahun dulu ngomong begitu juga. Tahun sebelumnya ngomong begitu juga. Jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri yang tidak memanfaatkan waktu. Ada tabungan, pakai, jangan disimpan. Orang kaya itu yang menikmati nikmat Allah, tapi jangan boros. Itu saja. Inilah sabda Nabi yang perlu kita syukuri setiap saat. Asbab beliau dulu mungkin dunia ini masih nyembah berhala, sekarang sudah nyembah Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Maka kita kirimkan salawat dan salam cinta kepada hadirat beliau. Wassalatu wassalamu alaika ya habibana ya Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu bersolawat, iktikadkan di depan kita, rohaniahnya menjawab. Iktikad di sini bukan bab akidah, tapi bab rasa. Hadirkan rasa bahwa ruh Nabi itu masih hidup, nggak Bapak Ibu? Masih hidup ruh Nabi? Jadi kalau kita solawatnya hanya pakai suara, nggak dibalas, hanya dapat berkah malaikat. Tapi kalau pakai ruh itu bahasanya rindu, cinta, dan katakan ya Rasulullah, kami rindu engkau. Pasti dijawab. Ruh Nabi yang jawab. Karena ruh itu bahasanya tidak bahasa huruf suasana seperti ini, tidak berfisik seperti ini, maka yang terasa pun adalah rasa yang tidak tampak. Ya. Jangankan rasa rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada orang yang masih hidup pun itu tidak terasa secara fisik, terasanya secara batin. Ya. Semoga Allah memberi kita anugerah yang tertinggi, yaitu merindukan Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan aku rasa rindu untuk jumpa dengan Engkau. Dan tidak mungkin orang rindu kepada Allah kalau dia tidak merindukan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi saya bersyukur Bu Nyai, di sini hidup majelis maulid. Majelis maulid itu media, sarana, wasilah untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah khawatir di luar ada orang bilang maulid bid'ah, nggak usah dibalas juga, nggak usah sibuk berdebat. Orang yang tidak tahu rasa cinta tidak usah berdebat dengannya, biarin aja dia ngoceh-ngoceh bid'ah, biarin aja. Kalau dulu saya layani, kita cariin dalil sampai 50 dalil bahwa maulid itu tidak bid'ah. Tapi hasilnya apa? Mereka nggak percaya. Tapi kalau ustadznya baca hadis satu saja, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat langsung dipakai. Padahal hadis itu nggak nyambung sama maulid. Bermaulid itu bagian dari apa yang disebut Sayyidina Muhammad SAW. Ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kamu betul-betul disebut beriman sampai aku, beliau mengatakan, siapa? Aku sang Muhammad, sang Ahmad, lebih dia cintai dari dirinya, dari hartanya, dari dunianya, dari kekasihnya, dari suaminya, dari istrinya, dari hartanya. Aku lebih dia cintai. Maka ada orang yang tidak suka maulid nanya ke saya, kok duitnya Muhammadiyah lebih banyak dari NU ya? Saya jawab apa Bapak Ibu? Oh iya, karena Muhammadiyah tidak ngabisin duit untuk bikin maulid. Muhammadiyah bikin sekolah-sekolah, baik sekolah bisnis atau tidak bisnis, itu metode dakwah mereka. Kalau dakwahnya orang ahlus sunnah yang nahdiyin, yang kalau di Sumatera tarbiyah Islamiyah, ya, Perti dan sejenisnya, mereka menghabiskannya lewat tabungan cinta. Lewat apa? Tabungan cinta. Perbedaan, sama-sama ahlus sunnah tapi beda jalur dakwah. Jadi mungkin secara rekening yayasan atau majelis nggak banyak duit, ibunya ya, nggak seperti ormas-ormas. Tapi tabungan rekening cintanya kepada Rasulullah jangan ditanya. Ya, dipanggil, disebutkan, diumumkan ada majelis maulid, pada datang semua. Itu nggak ada di tempat lain kecuali di majelis-majelis maulid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau keluar rumah katakan, ya Allah, aku berniat untuk belajar cinta mencintai Nabi di atas segala-galanya. Insya Allah kita bawa kitab punya. Ini lanjutan dari kemarin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Sultanul Aulia. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Sedangkan ringkasannya ditulis oleh Imam Ahli Zikir, Imam Ahli Tasawuf, waliullah yang disepakati baik di kalangan aswaja ataupun salafi. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Beliau ini lahirnya di daerah Persia, Iran hari ini, tapi ahlu sunnah bukan syiah. Lalu hijrah ke Baghdad. Di Baghdad berguru kepada beberapa syekh, salah satunya Syekh Ad-Dabbas, ya, Syekh Yusuf Al-Hamadani dan beberapa syekh yang lain yang mengajarkan zikir ma'rifatullah. Tapi dia dari kecilnya sudah dibimbing nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau keturunan Hasan dari ayahnya, Husain dari ibunya. Oleh karenanya dari dulu banyak habaib, para sayyid, para syarif, baik jalur Ba'alawi ataupun bukan Ba'alawi, mereka berthariqah Qadiriyah. Dan di Indonesia khususnya kita sering buat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau saya tidak aktivis manaqib, kalau saya mengajarkan thariqahnya dan kitab-kitabnya. Karena begitu yang kita pelajari dari dulu. Manaqib kadang kita buat, kadang kita nggak buat. Tapi kalau kitabnya setiap minggu kita ajarkan. Di Ribat itu, Bunyai, ada yang mengajarkan kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada yang mengajarkan kitab Futuhul Ghaib. Ya. Mungkin kata orang itu ketinggian, ya lebih tinggi Al-Quran lah daripada Futuhul Ghaib dan Sirrul Asrar. Ya. Kalau kitab ini nggak boleh diajarkan, jangan ajarin Quran, karena Quran lebih tinggi. Jangan begitu. Kalau nggak bisa ngajarin kitab ini, nggak usah kemudian membatalkan pengajaran orang. Ya, semoga yang berhadir bertahap mengenal sosok beliau. Amin ya Rabbal. Semua wali di bawah dia. Jadi nggak ada wali kecuali registrasinya lah beliau, kira-kira begitu kalau bahasa anak-anak muda hari ini. Registrasinya loh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mau thariqat apa aja. Karena beliau sudah lepas dari nama Qadiriyah itu. Dia itu langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ya, langsung dibimbing siapa? Rasulullah SAW. Namun sehebat apapun beliau dibimbing Rasulullah SAW, beliau tetap menyebutkan silsilah gurunya.
dia berguru ke Ad-Dabbas, berguru ke Yusuf Hamadani, berguru ke Fulan. Enggak langsung mengatakan guruku Rasulullah. Enggak sopan. Ya, enggak sopan menyebut langsung guruku Rasulullah SAW. Di kitab ini beliau ringkas Ihya itu, kitab Ihya Bapak Ibu, itu 4 jilid besar. Dicetakan baru saya 10 jilid yang kita beli baru kemarin. Itu diringkas menjadi 2 bab saja. 10 jilid hanya jadi 2 bab, hanya jadi setebal ini. Ya, jadi tipis. Maka disebut ini ringkasan Ihya Ulumuddin. Dan beliau membagi bahwa belajar agama itu dibagi 2 aja. Sebelum beliau masuk ke sini, beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah menginginkan keberkahan bagi seorang hamba, yufaqihu fid din wa yuzahhidhu 'anid dunya. Maka orang itu dimudahkan jalannya untuk belajar ngaji mendalimi agama. Semoga hari ini tanda Allah memudahkan. Amin. Berarti Allah sedang berkehendak kebaikan untuk kita. Ya. Dan niatkan Bapak Ibu, ngaji ini untuk kita, bukan nyindir orang ya. Jadi nanti kalau kajian kita ada yang motong, ada yang posting, nih dengerin nih, bukan begitu. Dengarkan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan dia mengaji. Enggak ada alasan bagi dia, alasan itu dipinggirkan. Yang pertama adalah tafaqquh fiddin, mendalami agama. Dan yang kedua, yuzahid fid dunya. Allah bikin dia sederhana, hidupnya sederhana. Dia bukan orang miskin, tapi dia bergaya sederhana. Sederhana itu gimana? Tidak mengikuti lifestyle menurut orang lain, tapi dia punya gaya hidup sendiri yang tidak terganggu oleh tas orang lain yang mereknya mahal, ya. Tidak terganggu oleh mobil orang lain yang tiap tahun ganti. Dia percaya diri dan menikmati hidupnya sehari-hari. Kalau ibu-ibu ini kan repot. Kadang kalau jilbab sama aja, kalau nggak emang janjian males, ya kan? Ini emang lagi janjian bareng ya? Iya, kadang-kadang bajunya mirip aja. Wah, sama-sama beli online nih. Kalau kita laki-laki biasa aja Pak ya. Baju sama, oh berarti kita sohib-sohiban kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani membagi belajar agama itu 2 aja. Belajar ubudiyah, belajar tarbawiyah. Belajar zahir, belajar batin. Belajar syariat, belajar hakikat. Itu kalau bahasa hari ininya. Tapi orang mengira kalau belajar hakikat atau tasawuf, tarekat nanti jadi wiridannya banyak. Enggak. Bertasawuf, bertarekat, bertarbiyah itu bukan berarti kita melupakan hak kita di dunia. Dunia itu emang tuh dilupakan, tapi haknya mesti diambil. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini ustaz-ustaz banyak keliru di sini. Ustaz sering ngomong ini, lu ngaji hikam, terlupa sama dunia. Itu ustaz pencinta dunia. Itu ustaz syaitan. Kenapa? Allah memang menyuruh kita melupakan dunia supaya dunia ikut kita. Mau jadi raja dunia atau menjadi budak dunia. Oh, kita nggak ingat dunia. Emang dunia disuruh lupakan. Yang disuruh kita ingat, jangan lupa itu cuma nasibaka minad dunia. Jangan lupakan hakmu, bagianmu ada di dunia. Ayatnya gimana? Wala tansa, jangan engkau lupa nasibaka minad dunia. Bagianmu, hakmu, fasilitasmu ada di dunia. Allah nggak bilang jangan lupakan dunia, enggak. Yang Allah katakan hak duniawimu ada. Maka kami saya masih beli baju yang bagus. Beli tas, dompet yang agak sedikit berharga untuk menghargai diri di dunia. Ya beli mobil yang pas lah gitu, pakaian. Bukan gagah-gagahan, tapi mengamalkan ayat ini.
Tapi itu nggak jadi poin kita seperti motivator-motivator hari ini, seakan dunia itu yang dicari. Enggak. Dunia itu cuma alat aja. Alat untuk menjadi penebar kebaikan. Nah, maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan bagaimana cara mengeluarkan dunia dari kolbu. Nah, beliau bagi kemudian 7 cara, 7 bab, ya, ilmu tarekat, ilmu tarbiyah itu. Malam tadi kita di Al-Amin sudah bahas sampai Islahul Qalb. Siang sebelumnya di Masjid Pak Haji Novi tentang meninggalkan dunia. Pada siang ini kita bahas Islahun Niyah, bab ketiganya. Memperbaiki, mengislah niat. Niat itu di lisan atau di kolbu? Benar. Jadi kalau saya, Bapak Ibu baca niat, nawaitu hanya pengkondisian hati, bukan niat. Oleh karenanya boleh baca nawaitu, baca usolli dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa apa saja. Karena niat itu di dalam hati. Jadi kalau baca usolli nggak nyambung baik bahasa Indonesia aja. Aku ya Allah berniat untuk sholat hajat 2 rakaat karena ingin mencari perhatian cinta Engkau ya Allah. Baru takbir Allahu. Nah, itu lafaz niat, bukan niat itu sendiri. Niat di mana? Ya, dalam kitab Al-Muhadzab disebutkan an-niyah muqtarinun atau makrunun bil fi'li. Niat itu beriringan dengan fi'il. Berarti niat itu di kolbu, dia beriringan dengan perbuatan. Ini yang disebut kesadaran. Berarti niat itu dari awal sampai akhir. Karena dia beriringan dengan perbuatan. Nih, coba. Kita itu hanya berniat. Kalau di fikih sudah selesai ya. Sekarang masuk ke bab hati. Kita hanya berniat sholat. Tapi Bapak Ibu tidak berniat berdiri di hadapan Allah. Niat di situ artinya kesadaran sedang berdiri di hadapan. Waktu ruku ada niat ruku, bukan aku niat ruku, bukan. Kita ketika ruku kita niat dan katakan, ya Allah saksikan hambamu tunduk kepadamu. Itu namanya niat ruku. Ketika bangkit, jadi kesadaran kita sedang ruku, sedang sujud, itulah yang disebut niat beriringan dengan fi'il secara ilmu thariqah. Tapi kalau di fikih lucu-lucu. Para kiai ada cara begini. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar gitu. Itu lucu-lucu. Dikira itu yang disebut niat beriringan dengan perbuatan, bukan. Niat itu di dalam hati. Maka yang disebut beriringan itu bukan lafaz niatnya. Ini berdebatlah sampai buat basul masail berjam-jam. Ya, apakah sah ketika baca lillahi ta'ala masih ada jeda takbir? Ini orang nggak paham. Jadi kalau niat itu mau dia berjarak 1 napas, 2 napas juga nggak apa-apa. Yang penting di kolbunya dia sedang berniat masuk ke hadirat Allah lewat sholat. Apa arti hadirat? Hadirat itu hadir. Allah itu selalu hadir nggak? Kita yang gaib. Allah pernah tiada nggak, Bu? Pak? Allah pernah absen nggak? Ya. Kalau Allah pernah tiada, berarti dia bukan Allah itu. Dia bukan Tuhan. Allah itu tidak pernah absen dari hidup kita. Karena
yang suka nyetir, 2-3 detik kita ngelek, kita lalai, itu bisa tabrakan nggak? Bayangkan jika ada di alam semesta satu gerakan saja Allah lalai, itu tabrakan planet ini, planet itu, hancur dunia. Nggak mungkin. Oleh karena itu, belajar niat itu muqaddamah ala kulli syai', didahulukan daripada belajar segalanya. Akan disebutkan di sini ya, oleh beberapa imam-imam terdahulu, kami belajar niat lebih lama daripada belajar amal. Kami belajar niat, berarti niat itu apa? Hudurul qalbi. Coba ditulis. Ini kalau ngaji nggak bawa catatan Bu ya. Aduh, ratusan ilmunya nggak ada yang nempel. Bawa catatan Bu kalau ngaji. Ya. Ini cukup terakhir Ibu nggak bawa catatan ya. Nanti Ibu bawa catatan. Nanti Ibu akan tahu. Kalau ada ustazah ngajar, dia mengulang ajaran yang lamanya, Ibu bilang, tanggal sekian dia udah ngajarin begini, masa ngajarin ini lagi? Kita jadi kemudian tertata. Itu sebabnya saya dari 2006 ngajar majelis bapak-bapak, ibu-ibu, majelis biasa. Itu kita buat versi pesantren dan kuliah. Semuanya pakai kitab. Jadi ada pengajian, satu pengajian diserahin ke saya. Kita upgrade Bapak Ibu. Minggu ini kitab ini. Saya carikan yang ada terjemahannya. Sampai 4 kali seminggu beda kitab. Setelah 5 tahun, saya nggak bisa ngajar. Kita serahin lagi. Ustadz yang lama, pakai cara lama lagi. Bubar pengajiannya. Tahu kenapa? Kata si jamaah, masa kita diajarin hal yang sama di hari yang berbeda? Karena mereka nyatet. Tanggal sekian, Ustadz ngomong ini, udah ngajarin ini. Mohon maaf, Ibu mau dibodohi-bodohin nggak? Mau diulang-ulangin kalimat yang sama? Nggak mau upgrade ilmu? Mau nggak selama-lamanya kelas 1? Terus kenapa nggak mau upgrade ilmu? Jadi mesti ngaji itu ada referensi. Maka syarat orang belajar itu yang pertama niat. Ada 6. Dan salah satunya apa? Al-ma'lum. Ada kitab, ada panduan yang dikaji. Ya, kita bawa kitab tuh bukan berarti nggak bisa hafalan, bisa. Cuma tuh cukup khutbah Jumat. Ya. Baik, kita masuk ke kitab. Ya. Fi ikhlasin niyah fil amal anir riya wa sum'ah. Apa goal belajar niat? Supaya orang beramal, dia merasa dipandangnya oleh Allah, bukan dipandang, diperhatikan makhluk. Itu goalnya belajar niat. Sehingga ini mohon maaf, ada yang khidmat di majelis ini bunyi? Ada yang khidmat di sini? Teman-teman khidmat ya? Siapapun yang khidmat di majelis, jika sudah belajar niat sebelum khidmat, ketika nanti bergesekan dengan kawan sesama khidmat, atau bunyai sibuk, tidak sempat berterima kasih, tidak sempat memberi perhatian, ini teman-teman anggota yang khidmat tidak tersinggung, tidak kecewa, tidak ngedumel ngomong ini, aku ini udah capek-capek berkhidmat tapi tidak diperhatikan. Kenapa? Karena dia beramal, niatnya mencari perhatian Allah, bukan perhatian bunyai, bukan perhatian teman, bukan karena ingin dihargai ketua majelis, tapi niatnya untuk mencari perhatian. Saya mau tanya lagi, pernahkah Allah tidak memperhatikan kita punya perbuatan? Kalau kita melakukan sesuatu, Allah pasti perhatiin nggak? Benar. Maka saya pun Bapak Ibu punya kawan, punya jamaah, Allah kasih murid. Saya nggak terlalu cekokin mereka. Kenapa? Allah bersama dia dan saya hadir, ataupun si murid lagi jauh, jamaah lagi nggak sama kita, Allahnya sama nggak? Sama-sama merhatiin nggak?
Jadi kita nggak usah repot-repot terlalu ngatur-ngatur murid. Allah yang sudah perhatikan dia. Ya, gimana golnya niat? Mencari perhatian Allah. Maka kalau orang berhasil mencari perhatian Allah, bukan perhatian makhluk bernama kiai, bernama bunyai, bernama ustadz, bernama pengurus, bernama kawan, dia terbebas dari dua penyakit sekaligus. Penyakit kolbu, penyakit jiwa, yaitu riya dan sum'ah. Riya itu beramal karena mencari perhatian makhluk, sum'ah suka pamer amal. Contoh nih, ya, malam tadi tahajud kan, terus gini, ngantuk nih, kenapa malam tadi tahajud? Ada yang paling bodoh, nggak mengamalkan sunnah, terus bangga. Contohnya gini, aduh, gue lemes nih, kenapa? Malam tadi nggak sahur. Ada orang bangga dan pamer, dia tidak ngamalin sunnah. Itu orang bodoh namanya. Maka Nabi mengatakan keberkahan itu ada pada sahur. Tasahharu fa inna fi as-sahur atau fi sahur barakah. Bersahurlah kamu karena pada waktu sahur atau di dalam sahur, ini dua cara bacanya, ada keberkahan. Orang mengira kalau sudah masuk waktu berbuka, terus dia nggak berbuka sampai 3 jam, dikira dia hebat. Wah, sorry, gua belum ini nih, belum buka nih. Udah jam 10, dikira itu keren. Enggak, itu namanya bodoh. Orang pinter gak begitu, kata Nabi apa? La yazalun nas fi khairin ma'ajjalul fitr. Ma'ajjalul iftar. Orang akan selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan, kejayaan kalau dia ngapain? Dia segera akan berbuka. Karena di situ dia sedang mematikan satu sifat penyakit dalam diri bernama sum'ah. Jadi siapa yang kalau nanti bapak ibu-ibu ini bikin acara sampai begadang, bikin masak sampai begadang, nggak usah pamer capek ke orang. Cukup bersolawat, baca Fatihah, baca la ilaha illallah, katakan ya Allah, saksikan hambamu berkhidmat sampai capek, kurang tidur. Kayak gitu. Jadi curhatnya ke Allah. Jangan cari perhatian makhluk. Sama nanti punya anak, punya suami. Kalau bapak ibu, ya, bapak ini kerja, ingin dihargai istri, kecewa. Karena istri juga capek. Istri ingin dihargai suami, bakal kecewa. Karena suami sudah lelah bekerja. Carilah perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar niatnya dimulai dari keluarga kecil, ya, dari diri sendiri, dari keluarga kita, masuk ke keluarga majelis, baru bisa ngurusin negeri, ya, ngurusin negara. Ini udah belum apa-apa udah nyalon jadi bupati, niatnya belum beres. Makanya hari ini kita saksikan pemimpin-pemimpin negeri banyak yang tidak benar niatnya. Maka ikhlasun niyah atau islahun niyah ini kita sarankan para calon-calon pemimpin masa depan, belajarlah bab ini. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kali beliau mengatakan, beliau ini curhat juga. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang aku khawatirkan terhadap kalian bukan miskin. Yang aku khawatirkan pada kalian bukan hidup susah. Tapi kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik, tapi syiriknya tidak tampak. Asghar, dia sangat kecil sekali, sangat halus sekali, sangat lembut sekali. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Apa yang disebut syirik tapi tidak tampak? Nabi SAW menjawab, ya. Qala alaihi salatu wassalam, ar-riya.
yaitu ria, mencari perhatian makhluk. Itu sebabnya saya tidak menyarankan orang yang tidak belajar ikhlasun niyah, kurang-kurangi main sosial media. Karena kalau orang pasang status, pasti ingin di-like dan komentari. Dan kecewa kalau nggak ada yang komentar. Betul nggak? Wah, nggak ada yang komentar nih, nggak ada yang nge-like nih. Baru boleh punya sosmed, satu aja. Sudah sama rasanya di-like atau di-dislike. Orang puji atau orang caci, rasanya sama. Monggo, punyalah. Silakan punya Instagram, silakan punya Facebook, silakan punya akun YouTube. Sanggup nggak? Ini dibully dikit, opname. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allah berfirman dalam hadis ini, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil orang-orang yang beramal, kayaknya soleh, kayaknya sudah serius sekali. Tapi ternyata di hatinya tersembunyi, dia tidak sedang berbuat karena cari perhatian Allah, tapi dia sedang mencari perhatian makhluk bernama viewer, jamaah orang lain. Apa kata Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Kalian carilah viewer orang-orang yang nge-like kamu, orang-orang yang dulu bilang kamu keren, yang ngasih jempol kamu, subscribe ya. Carilah itu orang. Carilah orang yang dulu engkau cari perhatiannya, minta balasan darinya. Bisa nggak orang itu ngasih balasan? Enggak bisa. Fanzuru hal tajiduna indakumul jaza. Perhatikan kamu tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, hadis pertama yang muncul di Sahih Bukhari bukan hadis masuk surga, bukan hadis sholat 5 waktu, bukan hadis la ilaha illallah. Hadis pertama yang ada di Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Hanya itu, innamalil hasr, hanyalah amalmu itu Allah nilai tergantung niat. Maka ada teori namanya butterfly effect. Jadi kalau butterfly itu apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau ngepak sayapnya sedikit, tapi kalau dia ikhlas, gelombang dari kepakannya itu bisa merubah sekitarnya. Maksud kami Bapak Ibu, Allah nggak pandang fisik kita, Allah nggak pandang apapun dari kita kecuali ikhlasun niyah. Jadi mulai hari ini setiap masuk majelis niat nggak? Duduk tadi. Aku berniat i'tikaf karena Allah. Aku berniat belajar karena nanti niatnya itu niat secara fikih. Niat secara ilmu thariqah apa? Hadirnya kolbu, sadarnya diri sedang berbuat apa. Jadi ketika sholat lagi takbir sadar sedang membesarkan nama Allah, mengecilkan diri sendiri. Sedang ruku sadar, ya Allah aku sedang ruku. Sedang sujud katakan, ya Allah kepalaku hina. Ketika assalamualaikum sadar kita baca assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, gimana? Itu ringkasan niat. Ya kalau babnya masih panjang, nggak mungkin kita mau jalan lagi. Oke, saya baca dikit lagi lah ya. Karena belajar niat ini inti dari semua amal, tidak diterima amal kecuali belajar niat. Coba setiap bangun pagi, Bapak Ibu, bangun pagi, ya baca doa nggak tadi bangun pagi? Nggak baca. Ya, baca. Ya. Tapi orang lupa, orang langsung baca doa. Padahal yang benar itu pertama syahadat dulu. Berbenerin syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau bangun tidur pertama syahadat dulu. Kenapa kita sampaikan ini? Nanti kita kalau mati, kita kan tertidur. Ketika bangun, orang kalau bangun di alam kubur,
Dia mengira masih di alam dunia. Ini kayak ada pernah mati aja gitu ya. Emang pernah mati saya. Sering mati saya Bapak Ibu. Saya sering mematikan diri sebelum mati. Jadi bentar-bentar saya mati, saya nggak perlu mati suri. Saya sering mati. Saya sering merasakan hal-hal seperti itu. Jadi ketika orang bangun di alam kubur, kalau dia biasanya nyari handphone, dia nyari handphone tuh di alam kubur. Ya, kalau dia biasanya tidurnya diantarkan oleh YouTube, TV, dia akan cari remote. Ternyata alamnya sudah lain. Terus gimana? Awal bangun bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbaharui, itu cara memperbaharui niat. Dimulai dari perbaharuin syahadat. Nah, dikatakan dalam hadis jaddidu imanakum, perbaharui imanmu, iman di kolbu, tempatnya niat. Bagaimana caranya? Wahai baginda, Nabi mengatakan perbaharuilah, perbanyaklah baca la ilaha. La ilaha Allah itu boleh dikatakan tiadalah aku berniat menghambakan diri kecuali kepada Engkau ya Allah. Jadi niat di hati diluruskan, dibentengi dengan la ilaha illallah, dikondisikan dengan melafazkan aku berniat ini, aku berniat itu. Ya, semoga Bapak Ibu yang hadir siang ini kita semua diberikan satu amalan tertinggi di sisi Allah, yaitu ikhlasun niyah. Ikhlas berniat. Ikhlas artinya kolbu terlepas kecuali dari mencari keridhaan Allah. Kalau tadi mencari perhatian Allah, kalau ikhlas niat artinya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.